warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak, jangan lupa sebelum belajar olahraga, like dan subscribe channel Bapak Sumardi Bugis untuk memudahkan kalian belajar dan tidak ketinggalan materi video-video lainnya, ya. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga video-video pembelajaran materi olahraga Bapak ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan ikuti materi-materi olahraga selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Sehat? Hari ini kita akan belajar tentang atletik lompat jauh. Mungkin semuanya sudah tahu lompat jauh karena kita sudah pernah belajar lompat jauh di kelas 7 kemarin. Sejarah lompat jauh. Sejarah lompat jauh bermula sejak 13 abad silam, yang mana olahraga ini diikutsertakan pada Olimpiade kuno di Yunani pada tahun 708 Masehi. Menurut catatan sejarah, saat itu lompat jauh pernah dijalankan peserta Sparta yang panjang lompatannya mencapai hingga 7,05 meter. Itulah sejarah singkat lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Itulah pengertian lompat jauh. Dan berikutnya adalah gaya-gaya lompat jauh. Dalam lompat jauh, gaya lompat jauh dilakukan ketika posisi badan pemain berada di udara. Gaya lompatan digunakan untuk menambah jarak lompatan yang didapatkan. Dalam lompat jauh, gaya lompatan terdiri dari 3. 1. Gaya jongkok, 2. Gaya menggantung, dan 3. Gaya berjalan di udara. Kita ke berikutnya, yang dijelaskan atau yang kita pelajari di sini adalah gaya menggantung. Gaya menggantung dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki dan tangan ke belakang, lalu kemudian ke depan. Jadi, dari ketiga gaya lompat memiliki ciri khas masing-masing, dan gaya tersebut bisa dilihat apabila pelompat berada di udara. Dan inilah contoh gambar gaya menggantung. Bisa dilihat dan diperhatikan tangannya seperti bergantung di udara. Berikutnya ada tahapan lompat jauh gaya menggantung. Secara khusus kita akan membahas gaya dalam lompat jauh, yakni gaya menggantung. Gaya menggantung untuk pemula merupakan gaya agak sulit dilakukan. Adapun tahapan lompat jauh yaitu ada tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang, dan tahap pendaratan. Itulah tahapan lompat jauh gaya menggantung yang kita pelajari. Selanjutnya, tahap awalan. Tujuan melakukan awalan adalah merangsang kecepatan berlari pada waktu akan melompat. Kemudian, tidak mengubah langkah pada waktu akan melompat. Yang selanjutnya, menghasilkan daya dorong ke depan sehingga lompatan yang dihasilkan dapat sejauh mungkin. Jadi, jauh tidak lompatan seorang pelompat itu tergantung dari awalannya melakukan lari atau lompatan, ya. Seperti pada gambar di samping, inilah contoh cara melakukan awalan dari lompat jauh. Ya, bisa diperhatikan.
Selanjutnya kita ke tahap tolakan. Tolakan dilakukan dengan satu kaki yang terkuat untuk memperoleh momentum vertikal sebesar-besarnya. Momentum vertikal artinya saat paling tepat pelompat menekan tumpuannya membentuk suatu garis tegak lurus dengan tempat tumpuan. Tolakan yang salah yaitu pada saat menolak kaki dibalok tolakan atau kaki melewati papan tolakan. Seperti pada gambar di samping ini. Inilah tahap tolakan. Tahap tolakan yang bisa diperhatikan pada balok tolakan. Apabila melewati garis atau balok tolakan maka akan dianggap diskualifikasi. Selanjutnya kita ke tahap melayang. Pada saat melayang di udara, hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga keseimbangan badan sebagai persiapan pendaratan. Melayang di udara. Gerakan melayang di udara pada lompat jauh gaya menggantung dilakukan dengan posisi badan tegak, kedua tangan lurus ke atas saat kedua kaki ditarik ke belakang. Ketika akan mendarat, posisi kedua kaki diayunkan ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Seperti pada gambar di samping ini, inilah tahapan melayang di udara gaya menggantung. Bisa diperhatikan dari ada tolakan, kemudian melayang dan melakukan pendaratan. Bisa diperhatikan ya. Selanjutnya kita ke tahap pendaratan. Pada saat melakukan pendaratan, semua gerakan harus dikoordinasikan agar mencapai hasil yang maksimal. Pendaratan pada lompat jauh gaya menggantung dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki ke depan dengan kedua lutut sedikit ditekuk. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Seperti pada gambar di samping ini, inilah cara pendaratan dalam lompat jauh gaya menggantung. Kedua kaki secara bersamaan melakukan pendaratan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada ukuran lapangan lompat jauh. Panjang bak lompat jauh itu 9 meter, lebar bak lompat jauh 2,75 meter, dan panjang lintasan untuk awalan dari sebelum melompat 13 meter sampai 45 meter. Lebar lintasan untuk awalan dari sebelum melompat itu 1,22 meter. Sedangkan panjang papan tumpu itu 20 cm. Kemudian pada area bak lompat jauh diisi dengan pasir supaya pendaratannya tidak sakit. Seperti pada gambar di samping ini, inilah contoh lapangan lompat jauh atau bak lompat jauh, bisa dilihat dan diperhatikan. Yang panjang itu adalah awalan, kemudian ada papan tumpu, kemudian ada bak pasir, bak lompat yang diisi dengan pasir. Seperti itu. Kita ke berikutnya ada kesalahan dalam lompat jauh. Kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh itu yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Kemudian langkah tidak tetap, selalu berubah-ubah. Kemudian terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir sehingga memberikan tolakan yang kurang. Tolakannya kurang keras. Kemudian sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Kemudian kurang berani menjulurkan kaki ke depan sehingga pendaratannya kurang sempurna. Selanjutnya selalu mendarat dengan pantat. Jadi mendarat dengan pantat akan mengurangi poin atau nilai pada lompat jauh. Betul ya? Dan setelah materi ini, kalian bisa perhatikan tahap-tahap lompat jauh pada video berikut ini. Ya, kalian bisa lihat dan bisa pahami bagaimana caranya melakukan tahapan, kemudian tolakan, dan kemudian gaya menggantung di udara dan melakukan pendaratan. Itu bisa ya, silakan diperhatikan, sangat mudah hanya dipahami, dilihat,
kemudian nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Jangan untuk malas selalu bergerak. Olahraga itu selalu bergerak. Sudah? Nah, mungkin sampai di sini materi pelajaran olahraga ya. Apabila ada yang belum mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa kerjakan 5 soal di akhir video ini, dan selalu semangat belajar walaupun kita di rumah. Oke, salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, marfu'ah, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, marfu'ah.